Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya. Dan mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ya. Ini ada laporan ya, baru 3 hari yang lalu ya. Masih terdaftar di Desil 1, tapi tahunya bansosnya sudah exclude. Ada yang sama kayak gini enggak? Nah, ini katanya dia ini ya, laporan kalau dia itu terdaftar di Desil 1, tetapi pas dicek ternyata bansosnya itu exclude, guys ya. Ini kan sayang banget ya kan? Ini kalian bisa lihat sendiri di sini, ini sudah jelas ya ini Desil 1, tapi bansosnya itu di-exclude ya. Ini dia juga bertanya apakah ada yang sama nasibnya ya. Ini juga ada yang bilang seperti ini. Sama kakaknya suamiku pun exclude karena tidak diperuntukannya. Sampai dari mulai tahap 3 kami nggak dapat lagi sampai sekarang. Kadang iri sama orang yang hidupnya lebih di atas kita dapatnya double PKH dan PPNT. Iya, ini kan sudah jelas statusnya. Jadi bansosnya itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya kayak gitu kan ya. Apa mungkin dibuat ini judrol kayak gitu kan, atau ada alasan yang lain, itu juga bisa ya. Itu sangat berpengaruh ya. Dan beberapa penyebab kenapa bansosnya itu tidak cair ya, atau tidak dapat bansos itu juga ada pengaruh dari kelayakan status ya. Jadi kalau statusnya itu berubah, itu juga bisa tidak mendapatkan bansos ya. Terus ada juga masalah data, seperti data yang di-input itu tidak sinkron ya. Jadi data yang kita miliki sekarang dengan data yang kita laporkan ke pusat ya, pusat data, itu tidak sama. Itu juga bisa menyebabkan tidak mendapatkan bansos ya. Nah, terus data yang tidak mutakhir itu juga tidak akan bisa mendapatkan bansos. Apa sih yang disebut data tidak mutakhir kayak gitu kan ya? Jadi data yang tidak mutakhir itu adalah data yang mengalami perubahan secara mendadak kayak gitu kan ya. Contohnya orang yang sudah meninggal, orang yang menikah kayak gitu kan ya. Tetapi statusnya itu masih belum dirubah, belum dimutakhirkan kayak gitu kan ya. Itu yang menyebabkan bansosnya itu tidak cair atau tidak dapat bansos lagi. Nah, terus mungkin ada juga yang bertanya, kalau data yang diinput itu sudah benar, terus sudah sudah sinkron, sudah dimutakhirkan, terus kenapa sampai sekarang itu tidak mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Itu mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu jawabannya tergantung apakah ada kendala atau tidak. Kalau tidak ada kendala teknis, kemungkinan pencairannya itu bisa lebih cepat. Tetapi kalau ada kendala, itu ada kemungkinan pencairannya sedikit lebih lambat. Jadi buat teman-teman yang sekarang itu tidak mengalami masalah perdata ya, maksudnya datanya tidak ada yang salah sama sekali, sama status kelayakannya juga sesuai, itu kemungkinan ada masalah teknis yang menyebabkan bansosnya itu terlambat ya pencairannya ya. Jadi harap bersabar karena yang namanya bansos itu di setiap daerah pencairannya berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya kayak gitu kan ya, apakah di daerah saya sudah cair atau belum kayak gitu kan ya, kalian juga bisa tanyakan lewat komentar ya di sini ya. Tetapi syaratnya itu dicantumin daerah mana kayak gitu kan ya. Contohnya, saya dari daerah Cilacap, Jawa Tengah Selatan kayak gitu kan ya. Nah, itu untuk sekarang ini alhamdulillah untuk PKH, PPNT sama PLT-nya itu sudah banyak yang cair. Kemarin-kemarin itu banyak KPM yang datang ke rumah saya membawa struk ya, bukti pencairannya untuk laporan ya. Itu banyak dari KKS lama juga ada ya kan, terus yang KKS baru juga sudah pada cair kayak gitu kan ya. Nah, itu jadi saya memberikan jawabannya itu lebih jelas kayak gitu kan ya. Kalau kalian pertanyaannya itu lengkap, saya pun jawabnya bisa lebih lengkap kayak gitu. Ya kalau lebih mudahnya ya kalian bisa tanyakan langsung ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau enggak ya kalian tanya ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Atau tanyakan saja ke saya juga bisa kayak gitu kan ya. Supaya informasi yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Terus ini juga ada yang bilang seperti ini, sama aku juga kayak gitu, soalnya dari tahap yang kemarin gak cair, bahkan sekarang juga gak cair. Biarin bun, semoga Allah ganti rezeki kita dari yang lain bun. Ya, kita doakan semoga buat para KPM yang Desil 1 sekarang yang terkena exclude,
Ya kita doakan semoga rezekinya itu selalu dilancarkan kayak gitu kan ya. Kalau nggak dapat bansos ya setidaknya dapat pekerjaan yang layak kayak gitu kan ya. Karena di luar sana itu banyak orang yang miskin, orang lansia, yatim piatu ya kan. Orang yang susah cari makan itu banyak. Orang yang sampai sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, terus orang yang sulit cari pekerjaan, sejatinya mereka itu layak mendapatkan bansos ya. Tetapi sampai sekarang pun masih banyak dari tahap 2, tahap 3, apalagi tahap 4 yang sekarang, itu mereka belum mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Jadi kita doakan bareng-bareng semoga bansosnya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Terutama buat para KPM yang sekarang sedang di-exclude, kita doakan semoga mereka semuanya itu diberikan kesabaran dan diberikan pekerjaan yang layak ya. Supaya mereka itu tidak terlalu berharap terhadap bansos yang sudah tidak cair lagi. Terus selanjutnya ini baru 1 jam yang lalu ya. Siapa di sini yang belum cair BPNT plus BLT keserannya Bank Mandiri ya? Ini ada yang tanya untuk BLT sama BPNT-nya apakah untuk Bank Mandiri ada yang sudah cair atau belum kayak gitu kan ya. Ini ada yang bilang saya belum cair. Saya kesera udah tinggal tunggu BPNT-nya katanya ya. Aku KKS baru belum cair katanya ini. Jadi kesimpulannya untuk BPNT sama BLT keserannya itu untuk sekarang ini sudah mulai dicairkan tetapi masih belum rata ya. Intinya sih seperti itu. Di masing-masing daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Jadi kita bersabar saja, tunggu saja info berikutnya karena bisa saja setiap hari itu infonya berubah-ubah ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Terus selanjutnya ya, ini juga ada ya. Info BPNT Bank BNI tahun 2018 udah ada yang cair belum khususnya Sukabumi ya. Ini buat daerah Sukabumi untuk Bank BNI BPNT-nya apakah untuk sekarang ini sudah cair kayak gitu kan ya. Ini KKS yang lama ya. Katanya untuk sekarang ini belum ada hilal ya. Ini ada yang bilang seperti itu ya. Belum, tadi pagi coba cek masih zong ya. KKS 2019 tadi jam 11 cek masih kosong katanya ya. Nah ini ada yang bilang juga Sukabumi baru BLT Kesra yang 900, BPNT belum. Nah jadi kesimpulannya ya, untuk daerah Sukabumi ini sebenarnya sudah mulai dicairkan, tetapi masih belum rata ya. Jadi bersabar karena ini bantuannya bertahap kayak gitu kan ya. Terus berikutnya ini juga ada baru 41 menit yang lalu ya. Daerah mana saja yang sudah dapat undangan pengambilan beras 20 kg dan minyak 4 liter. Ini kalian bisa lihat di sini, ini ada undangannya seperti ini. Ini hari Jumat 7 November ya. Ini baru ya. Ini ada yang bilang katanya saya itu nggak pernah dapat ya. Terus saya nggak pernah dapat soalnya dicek di HP nggak terdapat. Terus RT RW pengurus minta KK sama KTP tapi tetap nggak terdaftar. Mungkin sama mereka dipakai wadah bakwan soalnya nggak terdaftar padahal rumah ngontrak anak yatim 3 cuma tukang buruh cuci rumah ke rumah yang dapat yang deket pengurus RT sama lurah. Ini penulisannya yang bener lah ya, kalau nulis itu titik komanya yang jelas kayak gitu kan ya. Saya biasa membaca lancar tapi kalau tulisannya seperti ini, kalau ada yang laporan seperti ini itu saya malah jadi bingung sendiri nih maksudnya gimana kayak gitu kan ya. Tapi intinya dia ini ya sudah laporan ke RT RW sama pengurus terus disuruh bawa KTP sama KK. Tetapi walaupun sudah menyetorkan ya KTP sama KK, tetapi masih ada masih juga belum dapat bansosnya kayak gitu kan ya. Ya intinya sih kita harus sabar ya. Jangan terlalu kita berambisi pengen banget mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Ya lebih baik begini aja. Kalau kita dapat ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa kayak gitu kan ya. Yang penting tidak mengganggu aktivitas kita. Ya kita kerja tetap kerja ya kan. Kalau belum punya pekerjaan ya kita cari kerjaan. Ya bansos itu kita anggap sebagai tambahan saja ya kan. Jangan terlalu berambisi pengen banget dapat bansos kayak gitu kan ya. Sejatinya di luar sana juga jauh lebih banyak orang yang lebih membutuhkan. Mereka tidak pernah tidur di rumah mungkin ya. Mereka tidurnya di mana kayak gitu kan ya. Mungkin jadi gelandangan kayak gitu kan ya. Mereka itu sejatinya layak mendapatkan bansos, tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan bansos kayak gitu, itu banyak ya. Jadi harap bersabar, kalau kita nggak mendapatkan bansos, ya mungkin karena Tuhan itu sayang dengan kita, kayak gitu kan ya. Makanya kita itu diganti sama rezeki yang lain. Mungkin anak kita yang rajin sholat mungkin ya kan.
atau pekerjaan kita yang menyenangkan, yang layak kayak gitu kan, digaji dengan gaji yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu kan ya. Jadi kita juga harus berpikiran positif. Jangan selalunya kita menyalahkan orang lain ya. Sejatinya kita juga terkadang tidak luput dari kesalahan kayak gitu loh ya. Terus ini juga ada yang tanya ya, daerah manakah yang sudah ngambil kayak gitu kan ya. Nah, ini kalau untuk daerah Jawa Tengah Selatan, khususnya Cilacapan, itu sampai sekarang masih belum ada kabar ya. Ya mungkin masih belum rata kayak gitu kan ya. Ya kita tunggu saja kabarnya ya. Magelangnya daerah mana Kak? Ini ada yang tanya seperti itu ya. Maaf Kak, kalau di Magelang aku nggak tahu udah cair apa belum. Sekarang aku sudah pindah ke Bojonegoro Kak. Tapi kartuku alamatnya masih alamat suamiku yang lama. Terus saya cek di tempat aku tinggal udah cair Kak. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk bansos ini apa beras ya sama minyak itu untuk sekarang ini masih belum merata. Jadi harap bersabar dan kita tunggu saja infonya ya. Ya kita sih berharap semoga bantuannya itu bisa cepat cair sama tepat sasaran ya. Terus selanjutnya ini baru 1 jam yang lalu ya. Mohon maaf mau nanya, saya kan penerima KKS baru. Cair pas tanggal 30 kemarin 1,5 itu tahap 2 dan 3 sekaligus penebalannya. Dan selang 1 minggu dapat lagi BLT keserannya 875 karena kata pengurusnya dipotong admin 25 ribunya. Dan pertanyaan saya bakal dapat lagi nggak ya tahap 4-nya? Nah, jadi ini ada orang yang bertanya, KKS baru, kemarin bansosnya itu sudah cair ya, sama BLT-nya. Terus dia juga tanya apakah untuk tahap 4 dia itu akan dapat atau enggak, kayak gitu kan ya. Ya jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung apakah ada perubahan kelayakan atau tidak ya kan. Ya kita tunggu saja ya, karena yang namanya bansos itu kan bertahap ya, dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ya mungkin kalau tidak ada masalah ini apa status kelayakan kayak gitu kan ya, itu ya saya rasa masih bisa dapat kayak gitu kan ya. Dan kalau tidak ada kendala itu juga ada kemungkinan besar bansosnya itu bisa lebih cepat cair kayak gitu kan ya. Tetapi kalau ada kendala ya kemungkinan agak sedikit lebih terlambat kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalian tanyakan saja lewat kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.